Tapi pertanyaan aku, menurut Bang Ali, benarkah Pak Jokowi berubah ke arah yang tidak sesuai dengan ekspektasi publik yang dulu memilihnya? Banyak perubahan-perubahan yang memang orang lain tidak paham kenapa Pak Jokowi melakukan itu, sehingga karena tidak sesuai dengan ekspektasinya banyak yang kecewa dengan Pak Jokowi. Ya, kalau hampir 300 juta rakyat Indonesia, kemudian 0,00% yang kecewa, saya kira tidak apa-apa. Sekian juta orang punya akal pikiran yang sama. Kalau dia tidak sejalan dengan langkah pikiran politiknya, dia tidak sejalan dengan apa yang dilakukan oleh Presiden, tentu saja ada yang kecewa, ada yang tersinggung. Tapi untuk bisa membuktikan itu kan tidak mungkin besok lusa, tidak. 10 tahun, 20 tahun akan datang nanti dia bilang, oh ternyata benar dulu Bang Ali itu almarhum yang pakai sorban dulu itu berteriak membela itu, ternyata benar, dia benar. Dulu itu almarhum itu pintar sekali itu, dia benar, ternyata benar Jokowi pernah melakukan langkah-langkah yang baik. Hari ini kita lihat manfaatnya. Zilvia, mamaku ini orang kampung, bapakku orang kampung, pegawai kecil di Jayapura. Kami punya kebun. Dulu waktu kami masih kecil, saya belum datang ke Makassar, ke Jakarta, ke luar negeri pergi sekolah, itu kelapa, pepaya, sawit, itu busuk di tengah jalan 2-3 hari. Hari ini, kapan waktu main-main ke Jayapura, semua orang di Jayapura tahu kami ini. Hanya dengan 2 jam, 3 jam. Kenapa? Karena trans yang dibangun oleh Jokowi. Dulu orang menolak transmigrasi. Hari ini terbukti setelah Pak Harto tidak ada. Pak Harto luar biasa ya. Dari segi infrastruktur luar biasa. Iya, Pak sekiranya Jokowi. kalau Pak Harto tidak membuat transmigrasi, mungkin tidak ada orang Jawa yang hebat-hebat. Yang banyak dikeluhkan di itu tanah dari Papua. segi penegakan hukumnya, Bang Ali. Revisi Undang-Undang KPK. Iya, saya kemarin juga ditanya mengenai revisi Undang-Undang KPK. Jawabannya sederhana sebetulnya. Kan dari awal-awal kita sudah bilang, mana orang-orang yang pintar, mana orang-orang yang hebat, mana orang-orang yang tidak bermasalah dengan hukum. Please kalian datang. Presiden mempersiapkan itu menjadi pansel, terus mereka yang bisa bagus memilih, pilih. Jangan dia dari luar terus berteriak, giliran dikasih kesempatan dia tidak mau. Itu kan untuk proses rekrutmen ya, Bang. Kalau Iya, untuk proses revisi rekrutmen, undang-undang panselnya maupun- undang-undang KPK-nya? Undang-undangnya juga begitu. Di kantor staf presiden itu Pak Muldoko itu seingat Abang Ali itu 13 kali. Kami 1 minggu mau rapat kita undang juga. Teman-teman mana mari kita buka. Bicara yang mana ini. Karena habis dari situ bisa kita langsung ketemu presiden. Pak, pasal ayat ini bermasalah. Pasal ini akan menjadi peluang. Ini karet, ini bermasalah. Hebatnya itu Jokowi di situ. Itu yang saya tidak mengerti. Makanya kalau Zilvia lihat saya begitu keras bicara, kemudian gempur sana kemari, karena saya jadi fakta saya hidup lihat itu. Kenapa pada waktu luang-luang waktu itu kalian tidak ada, giliran sudah ditetapkan 9 orang, mau berteriak gitu. Banyak Bang itu yang protes turun ke jalan menolak revisi Undang-Undang KPK. Dan dia tidak hanya berteriak di depan istana. Kita buka istana, dia masuk, mari kita bicara. Apa masalahmu? Iya, sudah banyak itu yang menyuarakan. Dia datang, dia bicara. Dia bicara bukan bicara ini ternyata. Tapi revisinya kan tetap dilakukan kan? Yang sekarang kita lihat ternyata melemahkan KPK. Tidak. Orang boleh menilai seperti begitu. Kemarin surveinya kita bicara, kita lihat. Dia boleh bicara dengan angka. Tapi kalau angka-angka ini kemudian dilihat dengan berapa anggaran yang dikeluarkan oleh negara APBN, dengan berapa anggaran yang diselamatkan oleh KPK, kenapa mereka tidak hitung itu? APBN dikeluarkan sekian, tapi uang yang diselamatkan oleh KPK, kenapa mereka tidak hitung? Please, jujurlah bicara. Nanti Ini kalau pelaku, abang tahu, bukan bicara kosong-kosong. gitu. Panjang lagi nanti Jadi kalau kita si debat soal paling ini ya. kontroversi abang datang hari ini sebagai bukti bahwa saya tidak pernah mengingkari janji dengan kontroversi. Saya selalu datang. Insya Allah. Oke, terakhir ya mungkin ya. Bang Ali mengatakan begini, nanti kita akan lihat hasilnya dari apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi hari ini. Baru kita paham. Iya. Sampai Bang Ali mengatakan nanti kalau Bang Ali sudah tidak ada. Iya. Kalau ada yang bertanya begini Bang, apa yang kita bisa lihat? Pesan apa sebetulnya yang Pak Jokowi mau sampaikan ketika sekarang kita melihat contoh putra Pak Jokowi, kemudian mungkin putranya yang kedua nanti maju di Pilgub DKI Jakarta. Amin, insya Allah. Menantunya juga mau maju di Pilgub Sumatera Amin, Utara. ya Allah.
contoh apa sih atau pesan apa sih yang Pak Jokowi ingin sampaikan dari contoh-contoh Di anak-anaknya, Sulawesi menantunya, Selatan, kerabatnya? Di Sulawesi Selatan, tempat Abang Ali besar sekolah. Di Sulawesi Tenggara, tempat Abang Ali maju menjadi calon DPR, pengumpul suara. Kemarin diundang di Kepri, saya baru pulang melantik di Medan, di Kalimantan Utara. Ternyata anak-anak muda sekarang mempersiapkan diri menjadi pemimpin di daerahnya. Mari kita lihat di balik kesukaran ada manfaat-manfaat. Generasi muda ini mereka mempersiapkan. Waktu kita sudah selesai, saya sudah tidak. Jenggotku yang hitam ini karena dismer. Kalau enggak pada putih semua. Kepalaku ini sudah botak. Kalau saya tidak begini pakai, aslinya rambut Bang Ali ya? begini. Ganteng, Baru kan? lihat nih sekarang. Ganteng. Ganteng dong orangnya. Kalau begini Ganteng. kayak artis lawas. Siapa itu penyanyi ya? India. Oke, kembali nih. Karena itulah Apakah maka, ini teknik memecah fokus host? bukan. Jadi host, abang tidak Bang. bisa memecah karena Bentar. karena Generasi itu ini ada menginspirasi. ruang bagi generasi muda. Ada ruang Sylvia. bagi generasi muda. Generasi Gen Z, mereka punya kesempatan untuk bisa memainkan peran. Tapi ini kita mereka. lihat dari anak muda contohnya yang punya privilege, Bang, yang bapaknya adalah presiden. Jadi contoh apa yang bisa diberikan kepada generasi muda yang tidak punya apa-apa, tidak punya backingan siapa-siapa? Apakah takdir ini kita harus menolak? Kita harus menolak takdir ini karena bapaknya dia menjadi gubernur, bapaknya menjadi bupati, kemudian anaknya mendapatkan kesempatan duduk menjadi DPRD, DPR provinsi. Apa karena bapaknya menjadi gubernur kemudian privilege ini tidak boleh? Apakah takdir bapaknya menjadi presiden kemudian dia tidak boleh tertolak karena melanggar undang-undang? Kan tidak jawabannya. Kalau jalannya lurus-lurus saja Iya, tanpa bantuan jalan bapaknya lurus, sih nggak ada apa-apa, Bang. undang-undangnya, ada aturannya. Masa sih kita menolak takdir? Kalau saya menjadi presiden atau saya menjadi ini kemudian kewenangan syarat dan seperti itu, ini menjadi istri menteri siapa? Amin ya Allah, amin. Atau menjadi istri Enggak. gubernur, Cukup. menjadi istri presiden, atau menjadi istri Saya sudah punya istri suami. perusahaan, menjadi istri pemimpin perusahaan besar. Apa kemudian dengan begitu keluarganya tidak boleh bekerja di perusahaan yang dia pimpin? Kalau jalannya Tidak juga. benar, nggak apa-apa, Bang. Iya, jalan ini benar, terbuka. Oke, baiklah, insya Terbuka Allah. lahir batin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi udah terakhir ya, tapi satu lagi deh, Bang. Boleh. Satu lagi. Dua kalau bisa. Satu lagi deh. Pak Jokowi bentar lagi udah mau pensiun. Bang Ali juga pensiun apa lanjut di IKN? Apa nanti gabung di pemerintahan Pak Prabowo, ada tugas baru? Insya Allah abang sudah 2 kali bertemu, 2 kali dipanggil presiden terpilih. Jadi apa nanti, Bang Ali? Saya mempersiapkan diri. Apa saja nanti presiden perintahkan, oke. Dari luar juga mengawal jalannya pemerintah, boleh. Dari dalam, oke. Dari luar, oke. Karena Abang sudah ada nyalek pengalaman. nggak lolos sih ya? Kalau nyalek itu mengumpul suara. Karena nomor urut 4. Kalau mau, apa yang tidak bisa saya lakukan? Saya bisa nomor 1. Kalau saya mau jadi, apa yang tidak bisa saya lakukan? Saya bisa bicara dengan bupati, wali kota, kapolda, staf presiden loh, tidak main-main. Kalau saya mau, saya ada uang, masa saya tidak bisa bayar-bayar orang? Tapi saya tidak lakukan itu. Saya tidak lakukan. Demi Allah, tidak ada 1 rupiah pun saya keluarkan untuk membayar orang. Untuk mengongkosi saya selama pergi pulang, pasang baliho dan lain-lain, iya. Tapi untuk main curang dengan membayar-bayar orang untuk please, this borrow is money from me and tolong pilih sama saya. Tidak. Saya tidak punya culture. Harus bayar-bayar ya biar dapat kursi, Bang, sekarang? Semua orang bercerita seperti begitu, bukan? Iya. Jadi biarlah itu peristiwa cerita sejarah masa lalu. Pertanyaan kedua, Zilvi, silakan. Tunggu. Tadi sudah ada tugas baru berarti buat Bang Ali. Dipanggil Pak Prabowo. Iya, yang pasti sebagai bekas juru bicara Prabowo Hatta pada periode itu, saya sudah ketemu juga di istana, kemudian Bapak Prabowo juga sudah ngobrol, tapi saya mau bilang juga bahwa insya Allah saya ada pengalaman sekitar 8 hampir 10 tahun dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Saya bisa di dalam, saya juga bisa di luar untuk memperkuat kekuatan pemerintah. No problem. Lebih suka di dalam apa di luar, Bang? Di dalam. Iya toh, tidak boleh main-main. Ditanya iya di dalam. Baik. Karena saya sudah tahu banyak perkara. Jadi saya tahu pintu-pintu mana bisa menyusahkan Presiden Prabowo.
Karena saya sudah lihat pintu-pintu mana yang bisa mencelakakan. Saya bisa kasih tahu lebih Apa awal. Bang? Pintu-pintu yang bisa mencelakakan? Ya, kalau kebijakan presidennya kemudian ada kan kemarin waktu Omnibus Law itu kan banyaknya peraturan undang-undang yang tabrakan kan, termasuk pada waktu kami jadi DPR RI. Saya bisa kasih tahu presiden. Saya bisa membuat catatan, suruh sekretarisnya atau ajudannya kasih, Pak, yang ini mungkin menjadi perhatian karena kalau tidak begini-begini, peristiwanya akan begini-begini. Kenapa bisa? Iya, pengalaman Presiden Joko Widodo seperti itu. Gimana Silvia? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.